Yo guys, balik lagi sama dengan gua Bang Jo Review. Sesuai request teman-teman yang pengen gua bikin video hunting sering-sering, gua pengen jawab request teman-teman semua nih. So, di video kali ini, again, gua ngelakuin hunting lagi di Lakusik Trade Center, dimana smartphone yang gue beli ini adalah sebuah smartphone yang harganya tuh menarik banget guys. Pakai Snapdragon 865, tapi gue dapetin dengan harga 1 jutaan kecil aja. Yap, jadi ini adalah Xiaomi Mi 10 yang gue beli dengan harga sekitar 1,2 jutaan. Yang dimana HP ini tuh tentunya datang dengan kondisi yang bisa dibilang bukan smartphone yang kondisinya tuh full normal ya guys. Jadi smartphone ini tuh kalau seandainya teman-teman lihat di iklannya ada minusnya, di mana layarnya ini tuh ada kayak green line gitu, satu garis. Dan menurut gua ini tuh kayaknya nggak gitu mengganggu guys. Kalau seandainya smartphone ini masih pengen dipakai sehari-hari. Makanya gue memberanikan diri untuk beli smartphone ini. Dan gue pengen cobain langsung apakah smartphone ini masih worth it dipakai di tahun 2024. Dan mungkin tanpa lama-lama kita langsung aja unboxing sih paket pembeliannya nih guys. Jadi untuk packagingnya ini masih sama kayak yang kemarin pas gue review S21. Dan kita langsung aja buka sih paket pembeliannya. Oke. Seperti biasa, gue masih belum beli cutter. Tapi mungkin di next video harusnya gue udah ada cutter baru. Soalnya ini susah banget guys, buka pakai besi plat begini. Oke. Kita coba pelan-pelan. Ya, susah nyata guys. Oke, nampaknya memang harus pakai si plat besi ini. Oke. Dan sebelahnya, nah, sip. Jadi ini dia isi paket pembeliannya. Memang bisa dibilang ini sama persis kayak yang kemarin ya guys. Cuman ada bubble wrap aja di dalamnya. Dan moment of truth kita langsung lihat kira-kira gimana kondisi si smartphone-nya. Oke, jadi di sini bubble wrap-nya ada satu lapis gitu. Dan ini dia si Xiaomi Mi 10-nya. Oke. Gue singkirin dulu. Nah, jadi ini adalah si Xiaomi Mi 10-nya. Dan kalau gue perhatiin sih, ini kayaknya masih cakep banget ya guys, secara bodinya. Coba kita pastiin lagi, kita buka, kita lihat. Oke. Sip. Jadi kalau memang secara inspeksi gue, HP ini tuh masih kelihatan cakep banget. Apalagi kalau gue perhatiin ini layarnya juga nampaknya kayak masih lumayan mulus nih guys. Tuh ya. Dia nggak ada baret-baret yang gimana-gimana dan juga nggak ada retak. Meskipun kalau gue lihat di bagian-bagian sampingnya sini memang bisa dibilang nggak yang mulus-mulus banget sih guys. Tuh ya. Dia masih ada beberapa titik-titik lecet gitu. Cuman bisa dibilang ini sih masih termasuk normal lah untuk ukuran smartphone yang umurnya tuh udah 3 tahun lebih. Oke, jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung aja coba lihat kira-kira green line-nya tuh kayak gimana. Dan ini dia si Xiaomi Mi 10 5G-nya. Oke, jadi langsung kelihatan ya di sini ada green line di bagian tengahnya sini nih. Tapi bisa persis banget loh di bagian tengah gitu. Tuh ya, bener-bener di tengah-tengahnya banget. Soalnya biasanya tuh green line tuh munculnya pertama di pinggir dulu, cuman dia di tengah nih, entah apa. Oke, jadi ini dia tampilan awalnya. Di sini langsung kelihatan kalau HP ini tuh pakai MIUI 12, belum pakai HyperOS. Dan mungkin sambil gua setting-setting, gue pengen ajak teman-teman buat lihat dulu spesifikasi kamera dari Xiaomi Mi 10 ini nih guys. Jadi untuk spesifikasinya sendiri udah gua taruh di layar berikut. Kamera utamanya ini tuh menurut gue pakai spesifikasi yang udah oke banget nih. Resolusinya tuh pakai resolusi 108 megapiksel. Dan sambil gue setting-setting smartphone-nya, teman-teman bisa langsung aja ya simak sampel-sampel fotonya di video berikut ini.
Yo guys, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya Xiaomi Mi 10. Dan di sini gue record di resolusi tertingginya ya, yaitu di 1080p 30 fps. Jadi ini adalah sampel kamera depannya. Dan gue lagi coba juga untuk turun tangga. Kira-kira teman-teman bisa nilai sendiri stabilisasinya kayak gimana. Dan ya, palingan gitu aja sih. Di sini ada environment, suara lagu sama air gitu. Teman-teman kedengeran nggak suaranya? Oke, jadi palingan gitu dulu aja. Dan ya, teman-teman bisa nilai sendiri kira-kira gimana overall hasil videonya. Thank you. Oke, jadi ini adalah tampilan home screen dari Xiaomi Mi 10 ini. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini tuh green line-nya bener-bener di tengah banget guys. Tuh ya. Terus tadi gue juga udah install beberapa aplikasi kayak yang teman-teman bisa lihat di sini ada Antutu, Aida sama Genshin. Cuman nggak tahu kenapa by default dia tuh langsung nge-install beberapa aplikasi bloatware kayak gini guys. Ada Shopee, Cbank, Candy Crush dan beberapa aplikasi lainnya tuh dia auto install sendiri nih kayak Babe nih dia install sendiri nih. Terus Blibli juga install sendiri. Cuman menurut gua nggak masalah lah karena emang HP Xiaomi itu emang dari dulu banyak banget bloatware-nya. Tapi jujur sebenarnya gue cukup kangen sih sama tema limitless ini. Ini terakhir kali gue pakai tuh di Xiaomi Mi 11 kalau nggak salah. Dan ini gue pakai lagi di Xiaomi Mi 10 nih guys. Oke, kita cek dulu versi softwarenya. Ini tuh pakai MIUI 12 dengan basis Android 10. Nih ya, teman-teman bisa lihat masih Android 10. Dan ini teman-teman mungkin bisa langsung lihat beberapa spesifikasinya ya. Kayak contohnya, dia tuh pakai storage 256 GB. Dan untuk spek lainnya, teman-teman mungkin bisa langsung lihat aja di layar berikut nih guys. Jadi, untuk RAM-nya sendiri, si Xiaomi Mi 10 ini tuh pakai RAM berukuran 8 GB. Dan untuk chipsetnya sendiri, si HP ini tuh pakai Snapdragon 865 guys. Bisa dibilang chipset ini tuh sebenarnya adalah chipset yang masih ngebut banget buat teman-teman pakai di tahun 2024. Even HP ini tuh tadi udah gua icip-icip sebentar, rasanya tuh layarnya smooth banget guys. Tuh ya, teman-teman bisa lihat ini experience scrollingnya, swipingnya tuh berasa bener-bener mantep banget, layaknya smartphone flagship. Karena layarnya ini tuh secara spesifikasi sebenarnya udah cukup mantep ya guys. Jadi informasi aja, layarnya ini tuh punya layar dengan ukuran 6,67 inci berpanel AMOLED beresolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Dimana meskipun di tahun 2024 ini layarnya masih pakai refresh rate 90 Hz, tapi ini tuh rasanya masih jauh lebih enak timbang sama smartphone entry level ataupun mid range yang 120 Hz gitu guys. Makanya gua bisa bilang ini HP tuh buat jadi HP kedua atau mungkin buat teman-teman yang pengen ngerasain rasanya pakai HP flagship dengan harga 1 jutaan, ini cukup recommended buat teman-teman beli. Meskipun sebenarnya disclaimer dulu ya, mungkin buat teman-teman yang ngerasa HP minus screenline kayak gini nggak worth it buat dibeli, gua saranin sih teman-teman mungkin bisa stop nonton video ini dan langsung skip aja guys. Karena gua sadar dari kemarin emang cukup banyak orang-orang yang kayaknya agak risih sama smartphone dengan minus kayak begini. Dan sebenarnya gua pun beli HP ini tuh cuman iseng aja sih guys. Ini HP-nya tuh gua beli karena gua pengen kasih tahu ke teman-teman semua kalau di Laco Six Trade Center itu tuh ada smartphone flagship dengan harga miring yang cuman 1 jutaan aja. Dan menurut gua sebenarnya dengan harga 1,2 juta ini sih kayaknya worth it banget guys. Apalagi teman-teman tadi udah lihat ya kameranya bagus banget, terus juga udah ada NFC-nya tentunya smartphone ini. Dan Antutu benchmark-nya pun tadi gue juga ada sempat tes dan skornya tuh dapat di angka 652.000 guys. Gitu. Memang ini skornya menurut gue belum maksimal karena setahu gue ini tuh harusnya bisa sampai 700 ribuan. Cuman tadi entah kenapa pas di tes GPU ini tuh dia kayak ada sempat apa ya kayak crash gitu guys. Mungkin dari aplikasinya yang udah nggak support sama si Mi 10 ini. Tapi untuk moment of truth-nya mungkin kita langsung cobain aja si Genshin Impact nih guys. Kita lihat kira-kira gimana performa dari si Xiaomi Mi 10 ini. Oke guys, jadi kita udah masuk ke room play-nya si Genshin Impact ini. Dan tadi gue udah sempet setting-setting juga si Genshin Impact ini ya guys. Jadi untuk grafiknya di sini tuh gue setel di mentok rata kanan, which is highest 60 fps.
Dan teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat kira-kira gimana performanya kali ya. Oke, di sini gue coba traveling dulu di Natlan. Dan seperti yang teman-teman tahu, di Natlan ini sebenarnya adalah salah satu map Genshin Impact yang sebenarnya renderingnya tuh cukup berat ya guys. Jadi dia tuh kayak semacam campuran antara desert gitu sama padang rumput. Dan di sini impresi awal gue sih selama awal permainan ini aman-aman aja ya guys. Nih ya, ini bahkan gue ngerasain kayaknya FPS-nya tuh ada di sekitaran 50 sampai 60 FPS-an nih guys. Dan ini menurut gue secara performanya tuh sebenarnya masih oke banget loh di tahun 2024. Bisa dibilang kalau dipakai untuk gaming, ini HP tuh sebenarnya masih aman banget. Apalagi mungkin kalau teman-teman main gamenya yang ringan-ringan kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile guys, itu harusnya sih HP-nya bakal lebih kuat lagi. Oke, mungkin gue coba cari musuh dulu, kita coba battle, kita lihat ada penurunan performa apa enggak kalau dipakai buat fighting. Dan ya kita langsung coba ya nih. Oke, barusan teman-teman mungkin bisa lihat ada kayak sedikit frame drop gitu pas gue lagi keluarin jurus. Cuman kayaknya sih so far aman-aman aja ya. Tuh ya, ini gue keluarin Raiden-nya aman, nggak nge-lag. Cuman tadi pas Kazuha keluarin ulti itu kayaknya agak-agak nge-lag gitu guys. Wait, jatuh. Oke. So far di sini untuk frame rate-nya setelah gue mainin sekitar beberapa menit ini masih stabil. Dan surprisingly suhunya tuh bener-bener nggak panas sama sekali guys. Ini kan biasanya smartphone flagship, even yang zaman sekarang aja tuh kalau udah pakai highest 60 fps biasanya kan agak-agak panas tuh. Nah, si Xiaomi Mi 10 ini surprisingly bisa menghandle grafik Genshin Impact yang bisa dibilang cukup berat guys. Tuh ya. Jadi mungkin untuk tes gamingnya segitu dulu aja. So far sih penilaian gue ini HP masih cukup aman secara performanya. Cuman palingan yang bisa teman-teman catat untuk beli HP ini itu ada dari segi baterainya guys. Karena to be honest, smartphone ini tadi baterainya tuh lumayan cepet drainingnya. Dan even gua tes Antutu aja itu turunnya tuh sekitar 15 sampai hampir 20%-an gitu guys. So, mungkin buat teman-teman yang pengen beli si Xiaomi Mi 10 Second ini bisa pertimbangin untuk ganti baterainya. Dan buat teman-teman yang mungkin pengen beli HP kayak gua, bisa juga download aplikasi Laku6 Trade Center nih guys. Untuk linknya semuanya udah gua taruh di kolom deskripsi. Dan teman-teman tinggal download aja dan bikin akun, terus langsung deh. Teman-teman bisa ikutan bidding di aplikasi Laku6 tersebut. So, good luck buat teman-teman yang pengen coba. Seperti biasa, buat teman-teman yang suka sama video ini bisa bantu gua untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini. Gua Bang Jo pamit. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.